Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diti Ervianti dengan NIM C1F018021 dari program studi ekonomi Islam kelas 025. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah dengan mata kuliah akuntansi syariah, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah perkembangan awal akuntansi, kedua sejarah akuntansi, ketiga perkembangan akuntansi syariah, keempat prosedur dan istilah yang digunakan, 5 adalah hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Pertama, perkembangan awal akuntansi. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial, lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim berkembang dari peradaban Bat sejak Luca Pacioli. Padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan perkembangannya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya, baik Yunani maupun Arab Islami. Perkembangan akuntansi dengan domain aritmatik quality sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmatik, algebra, matematik, algoritma pada abad ke-9 Masehi. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filosof Islam yang terkenal, yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir tahun 801 Masehi. Kedua, sejarah akuntansi. Menurut sejarah, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494 oleh seorang matematikawan bernama Luca Pacioli yang berhasil buka pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Pada tahun 1494, dengan bukunya, beliau menerangkan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini, seperti penggunaan jurnal dan buku besar. Sebenarnya Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan double entry bookkeeping system, mengingat sistem tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 Masehi, setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan kawasan Mediterania. Bahkan pada tahun 1340, Bendahara Kota Masri telah melakukan pencatatan dalam bentuk double entry. Ketiga, perkembangan akuntansi syariah. Pada zaman perkembangan Islam, Rasulullah SAW bertindak sebagai seorang kepala negara yang juga merangkap beberapa jabatan. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan us atau pajak pertanian dari Muslim dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah atau pajak perlindungan dari non-Muslim dan kharaj, pajak hasil pertanian dari non-Muslim, maka Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Pada zaman keempat khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana pemerintahan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Pada zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari hubungan antar masyarakat. Selain itu, Baitul Mal sudah diputuskan di daerah-daerah taklukan Islam. Ketiga, Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara jelas. Konsep tersebut lebih dijelaskan dalam surat yang ditunjukkan kepada Malik Astar bin Harith. Surat itu menggambarkan kebijakan terhadap konsep-konsepnya yang ditiru secara luas dalam administrasi publik. Keempat, ada Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman memperkenalkan tentang istilah khitabat al-rasul wasir, yaitu berarti memelihara pencatatan rahasia. Dalam hal pengawasan pelaksanaan agama dan moral lebih difokuskan kepada muhtasib, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga al-hisbah. Keempat, prosedur dan istilah yang digunakan. Prosedurnya yakni transaksi harus dicatat setelah terjadi dan transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya.
Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran akan dicatat di sebelah kiri. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Istilah yang digunakan yakni al-jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Kedua, daftar al-yaumiyah atau buku harian atau dalam bahasa Persia dikenal dengan nama ruznamah. Al-ruznamah atau buku hariannya itu melakukan pencatatan untuk pembayaran penerimaan setiap hari. Al-khatmah merupakan laporan pendapatan dan pengeluaran per bulan. Al-khatmah al-jami'ah merupakan laporan tahunan. Al-tarij merupakan tambahan catatan untuk menunjukkan kategori secara keseluruhan. Al-aridah merupakan 3 kolom jumlah jurnal yang totalnya terdapat di kolom ketiga. Al-bara'ah merupakan penerimaan pembayaran dari pembayaran pajak. Al-muwafaqah wal jamaah merupakan akuntansi yang komprehensif disajikan oleh Amil. 5. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah yang sudah sangat maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode itu gelap usia. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara luka Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika. Alasan teknik yang mendukung hal tersebut adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi kanan dan di sisi kiri. Dengan kata lain bahwa mencatat harus diawali dengan menulis kredit kemudian debit. Hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah dilihat dari perdagangan Italia dan perdagangan Muslim bahwa akuntansi modern diperoleh dari Luca Pacioli. Hubungannya yaitu berupa hubungan dengan perdagangan Muslim. Selain itu, Daulah Abbasiyah juga mengembangkan sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan bahwa kaum Muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.